Bayangkan sebuah lembah berhawa sejuk di kaki Gunung Salak, dilingkupi kabut yang turun perlahan seperti tirai alam. Saat fajar merekah, cahaya matahari hanya berani menembus di sela-sela pepohonan rimba yang menjulang tinggi. Suara burung-burung bersahutan, sementara aliran sungai bergemuruh dari hulu, membelah hening pagi itu. Di tanah yang tampak tenang ini, sejarah besar Nusantara mulai berdenyut. Inilah tanah yang kelak dikenal sebagai Bogor, tetapi pada masa itu, belum ada nama, belum ada kota, hanya hutan belantara yang seolah menyembunyikan rahasia. Rakyat kuno percaya, tempat ini bukan sembarang tanah. Mereka menyebutnya sebagai tanah suci, tanah yang dijaga oleh roh leluhur dan kekuatan gaib, tempat manusia dan alam bersepakat menjaga keseimbangan. Disinilah, jauh sebelum dunia modern menuliskan peta, panggung besar peradaban kuno Jawa Barat lahir. Sekitar abad ke-5 Masehi, di tengah kepadatan hutan dan aliran sungai Citarum yang gagah, muncul sebuah kerajaan yang kelak meninggalkan jejaknya di batu-batu keras, Tarumanagara. Raja Purnawarman, penguasa yang masyhur, menorehkan prasasti-prasasti untuk mengabadikan kekuasaannya. Batu-batu itu, yang hingga kini masih dapat ditemukan, menjadi saksi bisu bagaimana daerah ini bukan lagi sekadar hutan, melainkan pusat kekuasaan. Bayangkan, di tengah kepulan asap dupa, para pendeta memanjatkan doa kepada dewa-dewa Hindu, sementara di kejauhan rakyat bekerja membuka ladang dan mengairi sawah dengan teknologi irigasi yang sudah maju pada zamannya. Di balik itu semua, Tarumanagara menjadikan tanah ini sebagai titik nadi politik, ekonomi, dan spiritual. Namun kejayaan Tarumanagara tak bertahan selamanya. Arus zaman menggerusnya, konflik internal dan serangan dari luar perlahan melemahkan fondasi kerajaan. Bagai pohon besar yang lapuk dimakan waktu, Tarumanagara runtuh, meninggalkan ruang kosong di tanah subur ini. Tetapi sejarah tidak mengenal kekosongan terlalu lama. Dari reruntuhan itu lahirlah kerajaan baru, yang kelak lebih dikenal dan lebih lekat di hati rakyat Sunda, Pajajaran. Seiring waktu, wilayah ini kembali menggeliat. Hutan-hutan dibuka untuk pemukiman, sawah diperluas, dan sungai-sungai menjadi jalur transportasi. Ada perasaan seolah tanah ini memang ditakdirkan untuk menjadi pusat peradaban, tempat kekuasaan besar tumbuh dan mengakar. Kerajaan Pajajaran mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja, atau yang dikenal luas sebagai Prabu Siliwangi. Tahun 1482 menjadi tonggak sejarah penting. Ibu kota Pajajaran dipindahkan ke Pakuan, wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Bogor. Keputusan itu bukan tanpa alasan. Para penasehat kerajaan menilai bahwa Pakuan adalah lokasi yang strategis, dikelilingi gunung dan hutan lebat, namun tetap memiliki akses ke jalur perdagangan di pesisir. Perpindahan ibu kota bukan sekadar strategi, melainkan simbol kebangkitan. Rakyat menyambut dengan sukacita. Mereka percaya bahwa di bawah kepemimpinan Siliwangi, Pajajaran akan tegak seperti pohon raksasa, akarnya menghunjam ke bumi dan dahannya menjulang ke langit. Pakuan pun berubah menjadi pusat peradaban baru. Jalan-jalan dipenuhi para pedagang, pasar riuh dengan suara tawar-menawar, dan istana megah berdiri di tengah kota, menjadi lambang kejayaan. Namun yang membuat Pakuan istimewa bukan hanya kemegahannya, melainkan letaknya. Dataran tinggi membuat kota ini lebih mudah dipertahankan dari serangan musuh. Dari atas menara pengawas, prajurit dapat melihat jauh ke arah dataran rendah, mengantisipasi jika ada pasukan yang datang menyerbu. Pakuan seolah terlindungi oleh perisai alam, Gunung Salak, Gunung Pangrango, dan hutan-hutan yang rapat. Disinilah denyut kehidupan Pajajaran berpusat, sebuah kota yang lahir dari strategi, perlindungan alam, dan doa rakyatnya. Di Pakuan, denyut kehidupan berputar begitu cepat. Para pedagang dari berbagai penjuru datang silih berganti. Dari pesisir utara, perahu-perahu membawa hasil laut, beras, dan garam. Dari seberang lautan, kapal asing berlabuh dengan muatan sutra, rempah-rempah, bahkan keramik indah berwarna biru putih dari Tiongkok. Pasar Pakuan menjadi tempat di mana bahasa, budaya, dan barang bercampur dalam hiruk-pikuk yang menegangkan namun menggairahkan. Suara tabuhan gendang jalanan bercampur dengan teriakan para pedagang yang menawarkan barang dagangan mereka. Namun, di balik kesibukan itu, benteng alami yang mengelilingi kota membuat rakyat merasa aman. Mereka tahu, jika bahaya datang, gunung dan hutan akan menjadi sekutu terbaik mereka. Namun, setiap kejayaan selalu menimbulkan rasa iri dan dengki dari pihak lain. Kerajaan-kerajaan tetangga memandang Pakuan dengan mata penuh ambisi. Kejayaan Pajajaran dianggap ancaman sekaligus kesempatan. Kabar mengenai kekayaan dan kemegahan istana menyebar hingga keluar Jawa,
mengundang perantau asing yang ingin ikut mencicipi manisnya tanah subur ini. Bayangan ancaman itu semakin nyata ketika mata-mata kerajaan tetangga mulai menyusup, menyamar sebagai pedagang atau pengembara. Malam-malam di Pakuan menjadi semakin tegang. Api unggun prajurit yang menyala di pos penjagaan bukan hanya simbol kewaspadaan, melainkan juga peringatan bahwa musuh bisa datang kapan saja. Meski begitu, rakyat percaya bahwa tanah ini dilindungi oleh kekuatan yang lebih besar dari sekadar pedang dan perisai. Mereka menyebut wilayah ini sebagai Parahyangan, tanah yang dianggap suci, tempat para dewa bersemayam. Setiap kali kabut menebal dan menyelimuti kota, bisikan mistis beredar di antara rakyat, bahwa roh leluhur sedang berjaga. Keyakinan itu membuat rakyat Pajajaran berani menghadapi bahaya. Mereka percaya, selama doa dipanjatkan, tanah Pakuan akan tetap tegak. Bahkan ketika petir menyambar di tengah malam, rakyat menganggapnya sebagai tanda para dewa sedang menyalakan senjata untuk melindungi istana. Seiring berjalannya waktu, identitas wilayah ini semakin terikat pada alam sekitarnya. Pohon enau atau kawung tumbuh lebat di berbagai penjuru, batangnya menjulang kokoh. Setelah ditebang, pohon itu meninggalkan tunggul besar yang disebut Bokor. Dari sinilah lahir sebutan yang pelan-pelan melekat di lidah rakyat, Bogor. Nama itu bukan sekadar penanda geografis, melainkan simbol perlawanan terhadap waktu. Ia lahir dari alam, dari tunggul yang tetap berdiri meski pohonnya tumbang. Sama seperti Pajajaran, meski kerajaan bisa runtuh, jejaknya tetap ada dalam nama yang diwariskan turun-temurun. Namun, kisah nama Bogor tidak berhenti di sana. Ada sebagian yang percaya bahwa akar katanya berasal dari bahasa Arab, bakar, yang berarti sapi, atau bahai, yang merujuk pada kekuatan hewan suci. Dugaan itu muncul karena di wilayah ini pernah berdiri patung sapi yang megah, lambang kesuburan dan penjaga kehidupan. Patung itu konon dijadikan tempat penghormatan, simbol hubungan manusia dengan alam. Sementara itu, cerita lain menyebutkan bahwa seiring masuknya pengaruh asing, nama Bogor bisa pula dikaitkan dengan penafsiran berbeda, membuka ruang bagi banyak teori. Dari Bokor yang lahir dari pohon kawung, hingga bakar yang merujuk pada sapi, nama Bogor selalu diselimuti misteri. Dan misteri itulah yang menjadikan kota ini terasa hidup, seolah selalu menyimpan rahasia di balik setiap hujan yang turun. Kedatangan bangsa asing, terutama Belanda, membuka babak baru yang penuh ketegangan. Mereka tidak hanya datang untuk berdagang, tetapi juga ingin menguasai. Ketika mata mereka jatuh pada tanah Pakuan, mereka melihat sebuah kota yang strategis, subur, dan indah. Mereka menyebutnya dengan nama baru, Buitenzorg, yang berarti bebas dari kesulitan. Nama itu terdengar manis, tetapi sesungguhnya adalah cara halus untuk menaklukkan identitas lama. Rakyat yang masih setia pada nama Bogor merasakan sesuatu yang janggal. Seolah-olah ada upaya untuk menutupi jejak leluhur dengan kata-kata asing yang dingin dan tidak berakar pada tanah Sunda. Namun di balik kesan damai yang mereka gaungkan, Belanda mulai menanamkan kekuasaan, mendirikan pos, dan mengatur rakyat dengan hukum mereka sendiri. Meski begitu, semangat rakyat tidak pernah padam. Nama Bogor terus bergaung dalam percakapan sehari-hari, di ladang, di pasar, di rumah-rumah kayu sederhana. Mereka menolak untuk melupakan sebutan yang lahir dari tanah sendiri. Setiap kali orang Belanda menyebut Buitenzorg, rakyat menjawab dengan lantang, Bogor. Nama itu menjadi simbol perlawanan sunyi, sebuah ingatan yang tidak bisa digantikan oleh istilah asing manapun. Dari mulut ke mulut, dari kakek ke cucu, dari ibu ke anak, cerita tentang Bokor, kawung, dan asal-usulnya tetap diceritakan. Identitas itu bertahan di tengah tekanan, menjadi api kecil yang terus menyala di dada rakyat. Namun, sejarah mencatat masa-masa paling genting ketika Pakuan, ibu kota Pajajaran, harus menghadapi serangan besar dari kerajaan tetangga, Banten dan Cirebon. Suara gamelan perang dipukul dengan keras, menandai pertempuran yang tidak bisa dihindari. Pasukan Pajajaran bersiap dengan tombak, panah, dan perisai, sementara doa-doa dipanjatkan di pura dan bel Paseban. Teriakan prajurit bercampur dengan tangis rakyat yang takut kehilangan tanahnya. Malam itu, langit merah terbakar oleh api obor perang. Ketegangan begitu nyata, seolah bumi sendiri bergetar menahan dentuman kaki pasukan yang mendekat. Pakuan yang selama ini megah dan penuh kehidupan, kini berubah menjadi medan laga yang menegangkan. Pertempuran berlangsung sengit. Pajajaran berusaha bertahan, namun kekuatan musuh begitu besar. Perlahan, benteng Pakuan runtuh.
Istana yang dulu menjadi simbol kejayaan mulai ditelan api. Rakyat lari ke hutan, meninggalkan rumah dan pasar yang mereka bangun dengan susah payah. Namun meski istana hancur, Pakuan tidak benar-benar lenyap. Jejak-jejaknya tetap tersembunyi di balik pepohonan lebat dan akar-akar tua. Reruntuhan jalan batu dan pondasi istana menjadi saksi bisu, menunggu saatnya untuk ditemukan kembali. Bagi mereka yang selamat, tanah ini bukan sekadar puing, melainkan janji bahwa meski kerajaan jatuh, jiwa Pajajaran tetap hidup di bumi Bogor. Berabad-abad kemudian, penjelajah Belanda yang menyusuri hutan menemukan sisa-sisa kota tua itu. Mereka terkagum, seolah menemukan harta karun yang terlupakan. Di atas reruntuhan itulah mereka mendirikan sebuah bangunan megah, Istana Bogor. Dengan tiang-tiang putih yang menjulang, halaman luas, dan taman yang rapi, Belanda berusaha meninggalkan tanda kekuasaan mereka. Namun bagi tanah ini, istana itu hanyalah lapisan baru yang menutupi sejarah lama. Di bawah akar pohon dan tanah basah, Pakuan masih bernafas, menyimpan rahasia yang tidak bisa dihapus. Seakan-akan, istana modern itu hanyalah tamu yang menempati kursi warisan leluhur yang telah lebih dahulu mendudukinya. Istana yang dibangun Belanda itu kemudian menjadi pusat perhatian. Dari sinilah para gubernur jenderal mengatur wilayah kekuasaannya, sementara di sekitarnya, mereka membuka kebun raya megah yang menampung ribuan jenis tanaman dari seluruh dunia. Kebun raya Bogor, dengan pohon-pohon raksasa yang menjulang, seolah menjadi etalase kekuasaan kolonial, menunjukkan bahwa mereka mampu membawa dunia ke satu titik di tanah Sunda. Namun bagi rakyat, tempat itu memiliki makna berbeda. Di balik pagar besi dan gerbang megah, mereka melihat ironi, tanah yang dahulu dimuliakan leluhur kini dijadikan tempat eksperimen asing. Meski begitu, sejarah tidak pernah sepenuhnya hilang. Di bawah akar pepohonan eksotis itu, legenda Pajajaran masih berdenyut, bersembunyi, menunggu saatnya kembali diingat. Sejak itu, Bogor menjadi pertemuan dua dunia yang kontras. Di satu sisi, dunia tradisi Sunda yang masih hidup di pasar-pasar, di ladang, dan di rumah-rumah rakyat. Di sisi lain, dunia kolonial Eropa dengan istana putih, jalan beraspal, dan gaya hidup yang asing bagi masyarakat lokal. Ketegangan itu menciptakan dinamika baru. Rakyat harus berjuang menjaga jati diri mereka, sementara penguasa asing terus berusaha menanamkan pengaruh. Pertemuan dua budaya itu ibarat dua arus sungai yang bertabrakan, kadang menimbulkan pusaran berbahaya, kadang pula melahirkan cerita-cerita baru. Bogor pun tumbuh sebagai kota yang unik, di mana masa lalu dan masa kini berjalan beriringan, meski tidak selalu harmonis. Di balik segala perubahan, satu hal tetap sama, aura mistis yang menyelimuti Bogor. Banyak orang percaya bahwa arwah Prabu Siliwangi dan pasukannya tidak pernah benar-benar meninggalkan tanah ini. Mereka diyakini masih bersemayam di hutan-hutan sekitar, terutama di Gunung Salak dan Gunung Gede. Konon, ada saat-saat tertentu ketika kabut turun tebal dan suara gamelan samar terdengar dari kejauhan. Itu adalah tanda bahwa pasukan gaib masih menjaga peninggalan Pajajaran. Keyakinan ini menambah kesan bahwa Bogor bukan sekadar kota, melainkan tanah keramat yang dijaga oleh kekuatan tak kasat mata. Hujan yang hampir selalu turun di Bogor pun dianggap bukan sekadar fenomena alam. Orang-orang tua berbisik bahwa hujan deras adalah tanda berkah sekaligus peringatan dari leluhur. Setiap tetes air yang jatuh membawa pesan agar rakyat tidak melupakan asal-usul mereka. Anak-anak tumbuh dengan cerita bahwa hujan Bogor adalah doa dari masa lalu, yang terus mengingatkan manusia untuk bersyukur dan menjaga keseimbangan alam. Itulah sebabnya, meski hujan sering dianggap gangguan di tempat lain, di Bogor ia diterima sebagai bagian dari identitas. Hujan adalah warisan, sama halnya dengan legenda Pakuan. Dan begitulah, dari tunggul kawung yang disebut Bokor, dari patung sapi yang melambangkan kesuburan, hingga nama asing Buitenzorg yang dipaksakan oleh penjajah, akhirnya lahirlah sebutan yang kita kenal hari ini, Bogor. Sebuah kota yang berdiri di atas lapisan sejarah, dari kejayaan Tarumanagara, keagungan Pajajaran, kehancuran akibat perang, hingga era kolonial yang menorehkan jejak baru. Bogor adalah kota yang tidak pernah benar-benar mati. Ia selalu bangkit dengan wajah baru, menyimpan rahasia di balik hujan dan kabutnya. Dan siapapun yang melangkah di tanah ini, akan merasakan getaran yang sama, bahwa Bogor bukan sekadar kota, melainkan saksi abadi perjalanan sejarah Nusantara.